Dokter Corona Rintawan. Corona Rintawan yang pas ini. Ya, dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Oh. Jadi sekarang beliau ditarik sama BNPB sebagai staf khusus yang ikut terlibat di sini. Hari-hari ini ditarik. Akhirnya posisinya diganti oleh Ketua MPKU pimpinan pusat. Sampai hari ini mungkin MC3 nama yang terakhir itu sudah hari ke-23 hari ini. Kita mulai penyemprotan, pembagian masker juga. Kemarin kita melonsing lumbung pangan yang dilonsing oleh Pak Wakil Bupati. Hari-hari ini kita sedang mengkolek itu. Kita ingin meluncurkan yang kedua nanti 400 paket karena target kita 1.500 paket untuk lumbung pangan itu. Tapi kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Takmir Masjid. Ada 20 PKL alun-alun yang kemarin kita tasarufkan melalui Takmir Masjid Agung. Bekerjasama dengan Takmir Masjid Agung. Ada 20. Karena dia 20 PKL ini menjadi binaan Basnas yang setiap saat dia ada di Masjid Agung. Ide terakhir yang kemarin kita diskusikan sama teman-teman itu, kita ingin berbagi energi dengan abang becak bentor yang akan kita subsidi BBM mungkin 1,5 liter per talit untuk 1-2 hari mungkin, karena kita berpikir ketika abang becak ini berangkat dari rumah ben gak nggowo duit koma ya maksud saya. Dia kita subsidi itunya, sementara kita ngambil BBM-nya dari pengecer. Jadi ada kira-kira itu mungkin Pak Bupati bisa memberi spirit kepada kita aja. Jadi teman-teman ben tambah semangat gitu. Makasih Pak Bupati. Nah, tapi itu sudah kita lapisi di desa semua. Basisnya adalah wilayah. Belum basis komunitas tadi, abang beca, pedagang, kaki lima, itu belum basis itu. Lalu basisnya wilayah desa. Desa pun kita berikan kewenangan APBD-nya untuk dialokasikan untuk apakah itu bantuan langsung atau tidak langsung, ya, tunai atau tidak tunai. Nah, kita ini sepakat kita diperang terhadap COVID-19. Ini yang sedang kita kualakan terus-menerus. Semua turun ke lapangan, semua desa saya minta menyiapkan anggarannya membeli masker secukupnya untuk seluruh warga desa. Dan saya sosialisasi mulai hari Rabu kemarin sampai dengan tanggal 19. Itu terus di desa ini. Ya. Sama untuk isolasi desa di posko itu. Tanggal 20 sudah tidak ada orang lalu lalang di Kabupaten Ngawi, di desa manapun yang tidak bermasker. Baru saja, terus kemudian kita ngomong sembako. Kita mencoba operasi pasar, supaya takut ada invasi daerah. Kita Jemberan. Tapi dibubarkan polisi. Karena bosan nih. Ya. Aduh mati aku. Kan nah, oke, sekarang gini. Kita toto. Kita hitung pedagang kaki lima mana yang masih jualan dan tidak jualan. Yang jualan katakanlah dikasih 5 kilo. Itu sudah tambah modal juga. Nah, tambah kailnya, tambah umpannya. Untuk katakanlah ikan wis gak kulaan beras. Terus ngirit lumayan gitu ya. Itu juga menjadi kita. Jadi mendidik. Saya memang agak kurang serk kalau itu ada bantuan tunai langsung. Karena ini juga ada yang 600.000 per bulan per 6 bulan ya. 3 bulan. Ini sebenarnya nggak mendidik. Saya memang kurang sepakat. Tapi sudah meluncur? Belum, masih wacana juga pendatang. Melakukan aksi. Nanti ya eksekusinya dari Lasismu itulah kira-kira mana yang kita siapkan apa gitu, nanti yang eksekusinya panjenengan karena kita nggak mampu lah kira-kira untuk mengeksekusi semua yang kita mimpikan gitu.
Karena kalau di Kecamatan Widodaren, teman-teman relawan sana juga terus bergerak, Mantingan bergerak, sini Jogorogot bergerak. Itu support disinfektan. Iya. Ya alhamdulillah atas doa dan keikhlasan teman-teman itu sampai hari ini kalau kita rupiahkan, keluaran kita itu sudah hampir 76-77 Baik. yang keluar. Kalau kita rupiahkan, Iya. kita mencoba ngotak-ngatik. Ya lempoh Pak. Ya lempoh. Semua lempoh. Istilah gak sari lah weh. Selama ikhlas, selama dari Sebentar lagi menuju Ramadan. Nah, Jadi saya tidak fokus pada budaya, tapi kesiapan pangan kita. Ketika banyak nanti pasar-pasar mulai tidak ada aktivitas, karena memang nggak lagi ada yang keluar. Kemudian kebutuhan puasa itu juga biasanya meningkat. Ya. Ini kira-kira persiapan kita seperti apa? Kalau tentang Muhammadiyah, kemarin Muhammadiyah sudah sampaikan juga, ikuti dari pemerintah itu sudah maklumat dari pusat sampai ke daerah sama, ikuti sesuai dengan yang masing-masing seperti apa kebijakan pemerintah, karena yang punya alat, punya kewenangan itu di Pemkab khususnya begitu. Nah, ini kesiapan kita untuk menghadapi itu, karena saat ini saja warung-warung itu sudah lakukan tambah. Nanti Ramadan ketika dia butuh, tapi di sisi budaya Pak, kondisi Ramadan ini mungkin lebih busuk nantinya. Iya. Gak enak no, gak enak po. Iya. Mercon barang serana. Kemudian juga gak begitu hura-hura gitu. Jadi lebih busuk ibadah ini. Nah, kira-kira kesiapan kita. Jadi pertama kita sudah menyiapkan dari pusat maupun sampai provinsi dan kabupaten sampai dengan desa. Tadi sudah saya katakan bahwa persiapan kita untuk masyarakat miskin sudah di atas 50%. KK di Kabupaten Ngawi ini tercover. Nah, itu artinya ya tinggal mungkin nyisir tadi. Mana? Tapi ini kan baik wilayah atau teritori. Nah, yang disisir lagi adalah ini yang baik komunitas tadi, pedagang ya, yang tidak masuk di dalam ini, terus tukang beca, tukang batu, seniman, yang gak MC manten, sing andalke kuwi tok lho, kan ngono. Terop, Prias, nah itu kan yang belum ya kan ngono. Itu yang harus kita mulai data bersama. Ini yang, nah ini kewilayahan sudah, saya yakin. Nah, mana yang juga harus tidak ada irisannya, ya supaya ini merata, kira-kira gitu. Nah, waktu saya bekerja di RTRH Jawa Tengah itu, jadi proses utama itu yang paling penting itu adalah di proses identifikasi. Jadi identifikasi data itu terutama kalau di pemerintah kan sudah ada yang namanya PBDT ya, pemutakhiran basis data terpadu. Di situ sudah ada jumlah gakin dan sebagainya. Terus kalau di Jawa Tengah itu Pemprov itu mengadakan yang namanya verifikasi dan validasi. Jadi untuk sebelum program itu launching, entah itu bantuan langsung tunai ataupun bantuan non tunai, itu ada semacam verifikasi dan validasi lapangan. Karena kan datanya menyangkut ribuan seperti yang diutarakan Pak Fatih tadi, ada tambahan berapa ribu KK lagi untuk penerima bantuan itu. Disinfokom ataupun yang ngurusi bagian informasi teknologi itu bisa membuat semacam GIS untuk penerima bantuan. Jadi misalnya Pak Bupati membutuhkan laporan hari itu juga, itu petanya sudah tampak, titik-titik koordinat itu sudah. Jadi validasinya kan di Desa Berangan sudah ada kader COVID-19. Nah itu mungkin dibekali sama pengetahuan IT sedikit untuk melakukan penelitian koordinat lokasi-lokasi penerima bantuan itu. Jadi validasi sama akurasi dari bantuan tersebut itu bisa tersampaikan dengan tepat. jadi begini, ini ide bagus. Jadi memang kita punya data yang valid yang secara kontinu diupdate terus-menerus, sehingga setiap saat diperlukan ya kita langsung plug gitu aja kan gitu.
Ya itu ide bagus, nanti bisa kita komunikasikan, ide yang luar biasa. Yang kedua, kita dalam hal penyisiran atau di dalam hal tindakan kita untuk mereka yang belum tersisirkan adalah yang terdampak langsung. Nah, nyisir orang-orang yang terdampak langsung. Ya tadi komunitas beca, tukang pijat apa. Aku tuh diparani bojoku sing biasanya mijet diparani. Niki pripun ning bak ana wong pijet blas. Jadi tim desa ini akan munculkan nanti by name by address yang langsung terdampak, termasuk pengangguran baru dari Jakarta dan sebagainya. Ini kan menjadi beban kita.